bisa pinjam HP-nya siapa soalnya perlu katanya. Penusuk Syekh Ali Jabir memang gila. Yang benar sih, betul memang gila. Mari. Dan langsung alhamdulillah ditemani dan didampingi oleh bangsa. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian, para guru, dunia sahabat saya Gus Miftah, dan juga teman-teman bangsa ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan insyaallah saya akan lanjut perjalanan ke Malang. Semoga semuanya aman dan tentram. Amin. Teko Acung, Kabupaten Jember, Pojok NU ngelaporne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu peristiwa di mana guru kita yang mulia Syekh Ali Jabir mengalami tindakan penganiayaan, penyerangan dan penusukan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, yang segera di dunia jagat maya menjadi berita viral dan menguras perhatian banyak orang di seluruh Indonesia. Satu hal yang paling menarik dari peristiwa tersebut adalah bahwa pelaku konon dikatakan sebagai orang gila. Penyerang Syekh Ali Jabir memang gila. Apa benar penusuk Syekh Ali Jabir saat ceramah dikatakan gila itu adalah lagu lama? Saya tidak setuju dikatakan orang gila bila itu menjadi alasan agar dia bebas dari hukuman. Maka apapun alasannya, penyerang Syekh Ali Jabir harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bila kita meluaskan makna gila, maka gila itu ada bermacam-macam. Ada gila karena memang pikiran dan jiwanya yang telah rusak. Namun, gila juga bisa disematkan pada orang yang punya penyakit ambisi. Seperti gila jabatan, gila kekuasaan, gila hormat, gila harta, gila wanita, dan seterusnya. Juga bisa disematkan pada orang yang gagal paham terhadap makna yang sebenarnya. Bagi saya, secara pribadi, termasuk juga orang yang gila dalam beragama, yakni semangat beragama tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Bukan karena beragama sehingga ia menjadi gila, tetapi ia gila dalam memahami agama. Seperti Ibnu Muljam, salah satu contoh, bagi saya dia adalah orang gila. Meski disebutkan di beberapa riwayat bahwa Ibnu Muljam adalah seorang yang hafidul Quran, menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, dia juga ahli puasa pada siang harinya, ahli ibadah pada malam harinya, tapi gagal paham dan pahamnya gagal dalam memahami agama, sehingga akibatnya dia merasa
sedang berjihad ketika membunuh menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus sebagai sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul, yakni sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tentu orang ini Ibnu Muljam lebih dari orang gila, bukan? Jadi kasus Ibnu Muljam, maka saya sepakat bila penyerang Syekh Ali Jabir itu disebut gila. Tapi sekali lagi, gila yang tidak menghilangkan atau mengurangi hukuman bagi pelaku. Agar tidak gila, kita harus memahami agama dengan cara belajar. Belajar pada ulama, belajar pada guru, belajar pada kiai yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Jangan sampai kita salah dalam memilih guru. Karena salah dalam memilih guru tentu akan mengakibatkan kita menjadi gila dalam memahami agama kita. Sejak dahulu hingga sekarang, memang selalu ada orang yang gagal dalam memahami agama. Sehingga pendapat dan paham orang lain yang tidak selaras dengan pendapatnya, yang tidak sesuai dengan pendapatnya, selalu dia anggap salah. Karena itu, para ulama, para guru kita menganjurkan kepada kita untuk selalu waspada dan senantiasa untuk terus belajar dan mengingatkan kepada kita agar jangan salah dalam memahami agama. Karena itu, bagi generasi muda, harus dikader dan diajarkan untuk selalu menjaga ulama. Bagi NU, mereka adalah barisan Ansor serbaguna. Dengan kejadian yang menimpa Syekh Ali Jabir, menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa senantiasa kewaspadaan harus lebih kita tingkatkan, terutama bagi mereka yang menjadi benteng-benteng para ulama untuk senantiasa hadir dan berada di samping para ulama. Wabil khusus di saat beliau sedang melaksanakan kewajibannya untuk berdakwah dan menyampaikan ceramah-ceramah ilmu-ilmu keagamaan. Ini sekaligus menjawab mengapa Bansar sering berdiri di samping para kiai, para masyayikh, para ulama yang sedang ceramah. Sehingga sering ada yang bertanya, ceramah kok dikawal? Ceramah kok dijaga? Sekali lagi kejadian kemarin yang menimpa guru kita yang mulia Syekh Ali Jabir mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kehadiran generasi muda, khususnya Bansar, insya Allah akan membawa manfaat dan maslahat. Paling tidak memastikan bahwa guru kita, para ulama, para kiai, mereka merasa tenang dalam menyampaikan tausiah-tausiah dan ceramah-ceramah keagamaan. Dalam psikologi massa juga diyakini bahwa pakaian seseorang dan berdirinya pengawal di samping seseorang itu akan memberikan pengaruh yang cukup audien, yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi audien, termasuk bagi mereka yang ingin berbuat jahat.
penjahat akan berpikir ulang dan bisa saja mengurungkan niat jahatnya. Ketika orang yang menjadi targetnya itu dikelilingi oleh para pengawal, para penjaga, meskipun takdir atau musibah tidak bisa dihalangi, tapi setidaknya telah ada upaya atau antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu pesan kami kepada sahabat Banser, tetaplah mengabdikan diri pada ulama kita. Teguhkan niat, tetapkan tekad, dan luruskan niat kita bahwa kehadiran kita dengan pakaian kebanggaan kita itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sok-sokan, tapi kehadiran kita dengan pakaian kebesaran kita adalah untuk menjaga para ulama, menjaga para kiai, seperti semboyan kita bahwa Banser adalah benteng ulama. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.